Assalamualaikum and hi guys, bertemu kembali dalam channel YouTube Mona Shlio. Okay guys, so apa khabar kalian semua yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan di seluruh negara? Semoga kalian berada dalam keadaan baik dan sihat selalu. Okay, apapun, trademark aku, kita jaga kita. Okay guys, untuk hari ni aku nak buat satu reaction mengenai ngeri. Jangan nekat ke Kalimantan kalau tidak tahu 10 larangan adat dan etika. Mana sahabat-sahabat di Kalimantan? Sila munculkan diri anda. Okey, video ni aku ambil daripada channel YT Crush. So korang bolehlah singgah dekat channel ni untuk support channel tersebut. Okay guys, aku tak nak lengahkan masa. Tapi sebelum tu, pada yang baru singgah di channel YouTube Mona Shlio ni, jangan lupa terus support channel ni dengan menekan button like, subscribe dan tekan button lonceng all untuk dapat notification video-video aku yang seterusnya. Dan jangan lupa komen juga, okay? So tak lengahkan masa, kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go and check it out. Halo Resubers, kalian lagi nonton Oke guys, let's go. Kalau kalian yang lagi pergi melancong ke daerah orang, tentunya kita harus menghormati dan mentaati peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Nggak terkecuali saat kita pergi ke Pulau Kalimantan. Sebelum kalian pergi ke Kalimantan, mending kalian nonton video ini dulu. Berikut ini ada beberapa larangan yang wajib kalian patuhi saat di Kalimantan. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Guys, suspend nih guys. Terong memang menjadi salah satu santapan favorit orang Indonesia. Tapi kalau lagi ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah pasir, harus hati-hati. Di sana kalian gak diperbolehkan untuk membakar terong. Oh, kenapa ya guys? Kita tengok. Kalau kalian melanggar pantangan ini, kemungkinan kalian akan menderita bisul dalam kurun waktu yang sangat lama. Serius lah guys? Bisul kalian nantinya akan membesar seperti terong. Seru juga ya kalau punya bisul segede terong. Betul ya guys? Wow, takutnya. Kalau kita lagi di Kalimantan, kita dilarang untuk memberikan foto diri kita ke orang lain. Tapi kalau kepepet dan diharuskan, foto tersebut harus dilubangi dengan jarum, terutama di bagian wajah. Alasannya sih, penduduk Kalimantan percaya kalau kita kasih foto muka kita ke orang lain, sama aja kita memberikan peluang kepada orang lain untuk memikat, menyakiti, bahkan membunuh kita secara mistis hanya dengan menggunakan media foto itu. Tapi, kalau foto tersebut kita lubangi dengan jarum, kita akan terhindar dari perbuatan jahat orang lain. Karena foto tersebut sudah tidak sama lagi dengan diri kita. Oke. Kalau dikasih makanan gratis, pasti Crash Super seneng ya. Tapi jangan sekali-kali mencicipi makanan di Kalimantan. Di sana, ada pantangan yang melarang pemuda-pemudi untuk memakan makanan atau minuman pemberian orang lain yang tidak kita kenal dengan baik atau akrab. Konon katanya, makanan atau minuman itu bisa saja terdapat minyak pemikat yang dikirim oleh seseorang yang tertarik sama kita. Kalau kita tetap makan, kita akan terkena guna-guna dan lalu menjadi suka atau bahkan sampai tergila-gila kepada si pemilik tersebut. Tapi kalau kalian tetap mau makan makanan itu, sebaiknya kalian langkahi terlebih dahulu makanan itu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru bisa kalian makan. Suku khas Kalimantan, yaitu suku Dayak, punya senjata khas, namanya mando. Bahkan penduduk setempat meyakini kalau mando ini merupakan senjata keramat. Kalau kalian melihat dan ingin menyentuh senjata itu, kalian harus hati-hati. Karena ada aturannya, parang Dayak ini nggak boleh dikeluarkan semua bagiannya dari sarung. Harus ada alasan-alasan khusus senjata mando ini keluar dari sarungnya. Masyarakat setempat sangat menghormati senjata ini, jadi kita juga harus menghormatinya. Oke guys. Di setiap rumah-rumah adat Kalimantan, terdapat ukiran patung-patung kayu yang menghiasi. Bukan hanya sekedar hiasan, tetapi patung ini rupanya sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Kalau kalian melihat patung ini, jangan pernah untuk menghina bentuknya, baik lisan ataupun hanya bergumam dalam hati. Katanya, banyak kejadian jika ada orang yang menghina patung-patung itu, nantinya akan diganggu oleh makhluk halus. Tak hanya diganggu saja, bahkan sampai ada yang mengalami keanehan di fisiknya. Gangguan ini akan tetap berlangsung sepanjang hidupnya jika orang tersebut tidak langsung meminta maaf kepada keluarga pemilik patung. Tuh, makanya mulut dan hati harus tetap dijaga ya.
Okey. Kalau kalian lagi jalan-jalan ke hutan Kalimantan, terus mendengar suara aneh yang seakan memanggil-manggil nama kalian, mending nggak usah jawab. Karena kemungkinan suara-suara aneh itu berasal dari makhluk gaib penunggu hutan yang akan menyesatkan kalian dan akan membawa kalian ke alam mereka untuk dijadikan teman. Okey guys. Jadi berseram pula. Jadi pakai headset aja sambil dengerin lagu Blackpink. Oh, Blackpink. Ayo, siapa di antara kalian yang sering beli udah sembarangan? Kalau Mimin sih, enggak yakin juga sih. Kebiasaan ini harus dihilangkan ya, karena meludah itu perbuatan yang gak sopan. Apalagi kalau kalian meludah di depan orang lain di daerah pasir Kalimantan. Kalau kalian meludah di daerah ini, kalian dianggap tidak menghormati orang lain. Apalagi kalau orang itu sampai sakit hati dan melakukan tindakan magis yang dapat menyakiti kita atau bahkan sampai berujung kematian. Kan serem. Oke, next. Kalau lagi jalan-jalan di Kalimantan, terus ketemu gadis-gadis cantik, kalian harus hati-hati. Di sana kalian dilarang untuk mengganggu gadis Dayak atau malah mempermainkannya. Kalau menurut mitos yang beredar, jika ada seorang pria yang mengganggu atau bahkan mempermainkan hati gadis Dayak, maka bisa dipastikan si pria itu akan hilang alat vitalnya. Meski terbilang mustahil, guys. perlu kalian tahu, orang Dayak punya daya magis yang ampuh. Ya, seenggaknya memang perlu berhati-hati dan harus jaga sikap, apalagi di depan gadis Dayak. Jangan main-main ya guys. Ini apa? Jika kalian ke Kalimantan, terus berwisata ke tempat-tempat sakralnya, misalnya ke area pemakaman orang Dayak, ya kalian harus jaga sikap. Ketika berkunjung ke sana, kalian diwajibkan untuk bersikap sopan dan tidak boleh asal nyeletuk di pemakaman, yang juga menjadi tempat keramat bagi penduduk di sana. Kalau kalian melanggar, ya harus terima resikonya. Misalnya jadi salah satu penghuni makam di sana, ya mungkin aja. Takutnya guys. Sebenarnya, dimanapun kalian nggak boleh ngelakuin hal ini, yaitu kencing sembarangan. Apalagi jika kalian sedang masuk ke dalam hutan Kalimantan. Tapi jika kalian nggak menggubris larangan ini, dan tetap nekat ninggalin jejak di hutan Kalimantan, maka kalian harus siap menanggung resiko dianiaya makhluk gaib penunggu hutan di sana. Ya, dimanapun tempatnya, kalian harus tetap berhati-hati dan menjaga etika ya. Ya, betul. Buat para Crestupers yang tinggal di Kalimantan, pernahkah kalian mendengar mitos kalau kalian nggak boleh membawa telur ayam kampung saat melewati hutan di waktu malam hari? Alasannya sih karena makhluk halus penjaga hutan tersebut senang banget dan mengincar telur tersebut. Beberapa tahun lalu, pernah ada cerita yang menyebutkan ada 2 orang pemuda rantauan yang baru saja pulang dari sebuah pasar. Pada saat itu, akses jalan di Kalimantan memang agak sedikit susah. Nah, kebetulan letak pasar di sana jauh banget dan harus melewati hutan. 2 orang pemuda ini membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk pula beberapa butir telur ayam kampung. Sebenarnya, keduanya sudah sering mendengar mitos tersebut. Hanya saja karena lokasinya jauh dan makan waktu jika harus balik lagi keesokan harinya hanya untuk membeli sebuah telur, mereka pun akhirnya pulang melewati sebuah hutan. Dan tak lama kemudian, kejadian mistis langsung terjadi. Keduanya diganggu oleh sosok makhluk putih yang muncul di antara pepohonan, hingga motor yang dikendarai mereka terjatuh. Ngerinya, saat itu makhluk tersebut nampak mengorek belanjaan dan memakan telur tersebut. Seram juga ya? Okey, seram guys. Okey guys, itulah tadi dia video reaction mengenai 10 larangan adat dan etika ketika berada di Kalimantan. So guys, seperti yang kita ketahui juga, kalau kita pergi ke mana-mana tempat yang kita pernah pergi, kita haruslah menjaga adat kita, etika kita, pertuturan kita, cara kita, kita kena jaga guys. Sebab kita pergi tempat orang yang kita tahu orang suka ke tak. Kadang-kadang kita terlepas cakap pun orang tak suka kan. So, seeloknya kita jaga sebaik mungkin adat dan etika kita kan. Dan macam tadi aku tengok tadi dia kata kalau ada orang bagi makan, orang bagi makan kalau kita tak kenal kan, seeloknya kita tolak dengan secara baik, ataupun kita boleh buat cara macam tadi, kita langkah makanan tu sebanyak 3 kali. Dan aku pernah dengar jugalah untuk mengelak ataupun menyekat sihir ataupun santau tersebut. Tapi
kalau aku mungkin taklah nak makan kan. Sebab aku tak kenal orang tu. Dan kita rasa macam was-was. So, selalu kita tolak dengan sebaik mungkin. Lepas tu pula, tadi yang paling aku rasa macam seram tu kan. Kalau boleh, kalau kita pergi dekat satu tempat tu, kita nampak patung ke apa tu, kita jangan sesekali orang kata mengata ataupun mengutuk patung tersebut. Boleh membuatkan gangguan seumur hidup. Aku rasa macam seramnya. Lepas tu pula kan, lagi satu yang bawa telur ayam tu kan. Betul ya guys. Kalau kita bawa telur tu, nanti ada penunggu yang makan telur tu kan. So aku rasa macam okey, seram juga sebenarnya kan. So nak tanyalah sahabat-sahabat Indonesia, terutamanya kalau ada sahabat-sahabat daripada Kalimantan yang melihat video ni, minta kalian komen lah, adakah benar 10 larangan tersebut ataupun sekadar mitos sahaja. So nak tahulah juga kan. So harapnya guys, korang sukalah dengan video ni. Itu sekiranya korang suka, jangan lupa terus support channel YouTube Muhammad Sylia. Apa-apa, jumpa aku di next video daripada aku, Muhammad Sylia. Bye!